Shalom, shalom, selamat malam teman-teman Bang Joel dimanapun berada. Puji Tuhan ya, kita terus bisa bersama dalam live kita pada kesempatan kali ini. Ya teman-teman sekalian, pada kesempatan video ini kita akan lihat bagaimana aksi Lidara dan Scott bongkar data teman-teman, bongkar data tentang kelakuan baginda Nabi. Wah ini mantap jiwa teman-teman ya. Jadi Bang Joel tidak akan membuka produk terlalu panjang dan lebar supaya teman-teman bisa menyimaknya dengan baik, menyimpulkan bahkan memutuskan untuk percaya kepada siapa ya. Yuk kita akan langsung simak saja guys ya. Oke ya, kita langsung simak saja ya teman-teman ya. Oke, bentar ya. Bang Joel naikkan dulu slide-nya supaya kita bisa nonton rame-rame guys ya. Yuk kita simak langsung ya. Inilah aksi Lidara dan Scott. Meninggalnya. Menurut diagnosa dokter, itu akibat yang 5 tahun lalu dia suka makan makanan kaleng. Dan ternyata racun yang di dalamnya dia sedikit demi sedikit berakumulasi. Ya, kita tunggu ya teman-teman ya. Menjadi penyakit yang mematikan. Ajal, ya. Sudah ajal. Ajal pasti. Karena itu sudah waktunya. Tekan di sini akibat apa? Ternyata akibatnya itu karena dia makan makanan kaleng yang ada bahan pengawetnya. Dan akibat itu, jadi dia meninggal bukan karena sakit. Memang waktu mau meninggalnya dia sakit panas tinggi, sampai dia menggigil, sampai itu ya. Tetapi akibat apa panas tingginya dan menggigil? Kita tunggu dulu teman-teman ya, agak sedikit putus-putus Unsa. Gilnya ini akibat dari racun yang sudah terakumulasi selama 5 tahun. Matilah dia. Itu pertama. Terus kedua, orang yang Pak Yamin, mungkin Pak Yamin kelihatannya pembicaranya Pak Yamin ini seorang ahli kesehatan. Pak Yamin sekali-sekali jalan ke rumah sakit Harapan Kita, tempat orang kanker. Itu kankernya Harapan Kita tuh sudah jantung, Pak. Jantung, Pak. Darmais. Sorry. Darmais. Darmais, Pak. Kalau Darmais. kanker Darmais, Pak. Kalau kanker Darmais, ya sorry. Ya salah, Pak. Cuma sebelah-sebelahan, Pak. Namanya salah, Pak. Darmais, kanker. Coba Bapak datang ke situ, observasi. Ya. Yang meninggal itu dia sudah menderita kanker sejak kapan? Bahkan 10 tahun lalu dia sudah kanker. Kemudian ketika dirawat, dia mengalami demam, mengalami sakit ini, buang-buang air, segala macam pendarahan. Apakah akibat pendarahannya dan demam tingginya yang membuat dia meninggal? Bukan, akibat kankernya. Itu yang dari tadi kita permasalahkan dan kita tanya. Muhammad ini oke, sakit panas, benar. Sakit panas, demam tinggi pada waktu itu. Apakah itu yang membuat dia meninggal? Bukan. Tetapi akibat racun yang Kalau darah ya tambahin Pak dikit Pak. Panas itu
panas Sebentar. itu hanya gejala, Pak. Iya, ini kan lagi dijelaskan. Jadi panas itu bukan penyebab dia meninggalnya, tetapi penyebabnya timbul panas tinggi itu akibat racun yang dia makan di Khaybar. Itu loh Pak Yamin maksudnya. Sudah? Itu yang saya tanya. Jadi penyebabnya fix akibat racun. Walaupun dia meninggalnya nanti 10 tahun kemudian, mungkin waktu mau meninggal buang-buang air, ya, atau timbul bercak-bercak di badannya. Tapi bukan itu yang membuat dia meninggal. Tetapi yang membuat dia mati adalah efek daripada racun itu yang menimbulkan pada saat itu panas tinggi dan bercak-bercak di kulitnya. Itu loh Pak Yamin. Oke, lanjut. Ya, sudah Pak. Ya Pak Udara, Sebentar Pak Yamin, saya boleh nanggapin dulu sebentar Pak. Sekalian juga pertanyaan yang nanti Pak Yamin bisa jawab. Jadi gini, kalau logika saya gini Pak. Ya, misalkan gini Pak, orang makan racun, terus akhirnya dia mengalami permasalahan karena racun itu di ginjalnya. Misalkan dia gagal ginjal. Akhirnya setelah bertahun-tahun dia meninggal. Nah, kalau hal itu terjadi, kalau menurut Pak Yamin sendiri itu berarti penyebabnya karena racun apa karena gagal ginjal dia meninggalnya? Nah, itu juga jadi bahan pertanyaan, itu logikanya seperti itu kan. Orang makan racun, akhirnya ginjalnya terganggu, mengalami gagal ginjal, akhirnya meninggal. Nah, setelah dia meninggal, kalau ditanya, itu penyebabnya racun atau gagal ginjal? Nah, silakan Pak Yamin. Ya, dalam mendiagnosa penyakit itu ada namanya etiologi ya, penyebab. Ada namanya presipitasi, pencetus, ada predisposisi, pendukung, gitu kan. Nah, kemudian dalam mendiagnosa juga kita ada differential diagnosis, kan, DD. Gitu kan. Nah, misalnya Pak Lidara tadi kan cerita kan, makan makanan kaleng bertahun-tahun. Nah, itu berarti etiologi. Etiologinya makanan kaleng bertahun-tahun. Nah, kemudian pencetusnya dia meninggal. Nah, apa pencetusnya? Kemudian pendukungnya, predisposisi. Pendukungnya apa? Kita nggak bisa mendiagnosa penyakit itu salah satu itu nggak bisa. Ini harus komprehensif. Gitu kan. Nah, akibat terkumpulnya makanan-makanan yang berkaleng itu mengakibatkan apa? Gitu kan. Ya, pertanyaannya itu apa di dalam tubuh itu apa? Sebentar Pak, supaya jangan panjang lebar. Pertanyaannya, menurut Bapak Muhammad mati itu predisposisinya apa? Terus yang tadi Bapak sebutkan apa dari salah satu itu? Silakan Pak. Ya, dia kan karena panas sakit demam tinggi situ kan. Nah, itu katanya ya, kemudian demam itu gejala Pak Yamin. Pak Yamin kan di kesehatan pasti tahu. Sebentar Pak, kemudian sebentar jangan kacauin dulu. Sebentar jangan kacauin dulu, Lemerian. Tadi Bapak bilang apa tadi Pak? Pencetus. Betul kan Pak? Terus apa? Preposisi apa? Predisposisi, presipitasi, etiologi. Terus apa lagi? Predisposisi. Pendukung. Itu. Pendukung. Nah, waktu Muhammad ini panas tinggi, apa ini? Masuk di mana Pak? Masuk di mana Pak? Ya, itu presipitasi, pencetus yang mengakibatkan dia meninggal. Iya, pencetus. Akibat pencetus itu apa Pak? Ya, walau alam. Itulah dia. Saya sudah tahu Jumat. Saya sudah tahu pola pikir Pak Yamin Pak. Sudah selesai. Begini. Bentar, saya jelaskan dulu ya. Ya, di dalam mekanisme defense tubuh kita itu kan di dalam tubuh itu kan ada detoksifikasi. Salah satunya liver, ya enggak? Ginjal, gitu kan. Kita ini dalam 24 jam ini ada racun juga di dalam tubuh kita. Ada benda keton, ada amonia, ada asam. Kalau efeknya itu dia ngancurin alat yang buat mendetok itu bagaimana? Kayak tadi saya bilang kan, racun itu membuat jadi gagal ginjal. Terus bagaimana? Apalagi mau ngedetok? Kan begitu. Bisa aja kan dia menyerangnya jadi gagal ginjal, ginjalnya diserang. Racun itu kan menyerang ginjal juga. Karena nggak ada keterangannya.
Oke, Nggak ada selesai. keterangannya Tadi, Nabi Muhammad gagal ginjal, nggak ada tadi keterangannya. Pak Yamin, sebentar, Pak Yamin sudah menjawab walau alam. Jadi Mm-mm. intinya adalah dia meninggal karena lupa bernapas. Selesai. Yang lain. Ya. Selesai. Itu aja lah. Pak ini Mana ada Pak Tapi racun 4 tahun sedikit lagi. langsung Ya. Sedikit lagi Pak, Ya, sedikit lagi silakan, supaya Pak Leo, silakan. kalau Pak Yamin mau meneruskan kebohongannya silakan ya. Tapi saya hanya mau menambah Ya, pengetahuan saja ini kepada bukan yang mendengarkan, Pak. kebohongan Pak. Tubuh Ya. kita tuh ada mekanisme defense Iya, mekanismenya tuh tadi ada. kamu ada yang kamu bilang bahwa efek racun itu tidak eh, berlangsung bertahun-tahun gitu ya. Saya mohon izin untuk share screen, Pak. Oke, silakan, nggak usah izin, langsung. Oke. Ya, ini. Mana. Oke, silakan. Ini ya, dan saya berharap ya Pak Yamin ini, kalau Pak Yamin seorang medis harusnya dia familiar dengan Dibesarin, Pak, artikel-artikel nggak ilmiah kelihatan. semacam ini ya. Dibesarin, Pak, nggak yang lain nggak kelihatan, Pak, kecil-kecil pakai kaca pembesar. Ntar. Ini nggak bisa pula dibesarkan karena kan. Iya. Ini kalau dibesarkan kayak gini dia. Nah, ini udah cukup. Oke. Nah, ini kan sebuah artikel ilmiah nih yang sudah diterbitkan di jurnal Bisa nggak clinical. diterjemahkan ke Indonesia? Ya, saya coba akan pelan-pelan karena sedikit saja sebetulnya yang mau saya sampaikan di sini. Minta linknya dong, kasih linknya di private ya. Ya, nanti saya kasih ya, Pak. Jadi ini sudah diterbitkan di Clinical Toxicology. Pak, tolong Pak. Jangan artikel ini itu bikinan kafir misionaris. Nah, saya yakin Pak Yamin, saya anggaplah Pak Yamin itu tahulah apa itu tetramin ini ya. Pak Yamin tahu kan ini tetramin ini apa? Tetramin apa ya Pak? Artikelnya mana? Enggak baca saya. Enggak, oke. Saya kasih clue-nya aja lah. Ini adalah salah satu substance lah, salah satu senyawa yang biasa digunakan untuk racun tikus. Namanya tetramin ini. Nah, orang biasanya kena racun dari racun tikus ini mungkin tidak sengaja ataupun ada juga yang sengaja. Tapi saya langsung sajalah ke diskusi ini ya, karena ini kan panjang ceritanya. Tapi saya mau langsung aja ke sini. Ini saya perbesar deh. Ini ada pembahasan mereka. Ya, ini mereka bilang ya, in our long-term follow-up survey, we found that over half of the poisoning victims continue to have seizure 2.3 to 9 years later. Jadi apa nih katakan di sini ya? Di dalam survei yang mereka lakukan, jadi mereka melakukan survei terhadap korban mereka ini ya, dan mereka mengatakan bahwa lebih dari setengah dari partisipan mereka ini terus-menerus mengalami kejang-kejang selama berapa tahun? 2,3 sampai 9 tahun. Itu efeknya begitu. Jadi dengan mengatakan bahwa Muhammad tidak mati gara-gara efek racun karena racun tidak memiliki efek sampai bertahun-tahun, itu simply bohong ya. Cuma ada satu yang perlu saya kasih catatan juga ya, benar yang disampaikan Pak Yamin itu ya, kita tidak tahu racun apa yang dimakan oleh Muhammad. Nah, itu memang saya setuju dalam hal itu, kita tidak tahu. Tetapi salah satu contoh racun yang ada di sini adalah yaitu yang saya bilang tadi ya, tetramin ini ya. Yang ini tetramin ini ya itu racun tikus. Saya kurang tahu apakah Muhammad diracun tikus pada saat itu, saya nggak tahu. Tapi senyawa tetramin ini bisa menyebabkan orang-orang kejang-kejang 2,3 atau sekitar lebih dari 2 tahun lah, lebih dari 2 tahun sampai 9 tahun dia bisa mengalami kejang-kejang. Dan bukankah itu sepertinya yang dialami oleh Muhammad? Dia bilang sama Aisyah, ini aorta saya seperti macam dipotong-potong ini ya. Kan gitu ya. Nah, silakan berpikir, biarlah yang pemirsa yang memikirkan untuk dirinya sendiri apakah Muhammad ini kena racun tikus atau enggak tahu saya. Iya, dan Bro Scott tambahin dikit, Bro Scott. Yang namanya racun itu orang mati bukan karena racunnya, tapi karena racun itu merusak anggota tubuh. Itulah yang membuat kematian. Itu juga. Iyalah, udah pastilah kalau sudah, kalau imun tubuh sudah nggak bisa melawan lagi ya kolaps.
Selesai. Ya, ada organ tubuhnya yang rusak baru bisa mati. Gitu. Teman saya makan singkong mati, Pak. Di singkong ada juga sebetulnya racun di situ ya. Cuma ya mungkin kadarnya tidak terlalu tinggi. Jadi pernah Pak saya main ke rumah teman saya yang pedagang keripik singkong, Pak. Waktu itu saya sama teman saya datangin teman saya yang punya pabrik kerupuk singkong. Terus ya kesana lah. Tapi teman saya ini makan sama yang punya keripik singkong ini sambil main game tuh banyak banget makan keripik singkongnya. Katanya dibilang udah makan aja, kita dikasih soalnya katanya lagi banyak barang, katanya lagi banyak singkong, baru datang kiriman singkong baru gitu katanya Pak. Nah habis itu saya lihat teman saya setelah berapa saat tiba-tiba kayak merasa lehernya tercekik atau apa, sesak-sesak gitu loh Pak. Sedangkan yang satu juga mungkin iya saya rasa nggak enak juga nih badan, yang punya singkong itu begitu. Terus aduh nih jangan-jangan keracunan gitu kita mikir. Cari susu katanya kalau minum susu kan racun bisa hilang tuh. Nggak ada, tapi kita cari Pak. Waduh semakin semaput teman saya Pak. Nah setelah itu ada teman saya bilang ke rumah ini aja Bu, rumah janda tua tuh di sana tuh. Saya kalau bertamu ke rumah dia, saya selalu dikasih susu gitu dibilang. Akhirnya ke rumah dia lah kita. Ke rumah dia, kita ituin. Dikasih lah susu itu. Teman saya itu. Setelah dikasih susu teman saya itu, tapi teman saya itu tetap mati Pak. Yang satu yang disusuin juga teman saya yang satu yang punya singkong itu nggak mati. Nah ini saya pengen nanya nih sama Pak Yamin. Kalau orang yang tidak melahirkan, kalau orang yang tidak melahirkan bisa menghasilkan susu nggak ya Pak Yaminnya? Sebentar, jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Sekarang, sebentar. Satu dulu Pak Lidara, minta maaf. Minta maaf Pak, ternyata teman saya mati itu gini Pak. Maaf Pak Lidara, sedikit lagi. Sebentar. Teman saya itu mati karena singkong. Sebentar dulu Pak, sebentar. Pak Yamin, saya mau tanya. Kenapa dia sampai kena racun dan diracun oleh perempuan Yahudi di Khaybar? Itu yang saya perlunya. Pokok masalahnya kenapa sampai dia kok sedemikian bencinya perempuan Yahudi ini sampai mempergunakan racun. Kenapa nggak dibunuh saja, ditikam atau ditombak tapi pakai racun? Sebelum Pak Yamin, sebelumnya tidak langsung mati. Nah inilah yang simpang siur di Bapak. Inilah yang kita minta pertanyaannya, jawabannya. Coba yang pasti yang mana? Karena dikatakan di tulisan Ibn Sa'ad, sekarang Bapak mengakui nggak tulisan daripada Ibn Sa'ad? Mengakui nggak? Saya belum baca yang itu Ibn Sa'ad Pak. No, kok belum baca malah. Ibn Sa'ad mengatakan tadi, sebentar, Ibn Sa'ad tadi mengatakan bahwa Bishr meninggal 1 tahun kemudian setelah tersiksa dengan badannya warna hijau, lumpuh, baru dia mati karena racun yang dimakan di Khaybar juga. Silakan Pak Yamin. Ini ada oleh-oleh racun nih Pak, kubur kosong 100.000. Haleluya. Terima kasih super stikernya kubur kosong, juga terima kasih jawab jujur, juga terima kasih heran, juga terima kasih Wong Lanang, juga terima kasih Konstantin super stikernya. Tuhan Yesus memberkati. Lanjut silakan. Haleluya. Saya ini Pak Pak tunggu enggak lama ya. Tapi saya ini cocokologi aja, cocok-cocokan. Itu kayaknya juga memang nubuatan dari Allahnya sih Pak menurut saya ya.
Takdir, Pak, takdir, Oh, Pak. takdir Sudah ya. Mereka nggak ditentukan. ngerti nubuat ya. Sudah Ya, ya. ditentukan. Nubuatan nggak? Takdir ya. Enggak. Nah sekarang ya, ini hanya cocok-cocokan. Selanjutnya ya bukan urusan saya. Nubuatan menurut saya ini bagikan nubuatan Allah SWT kepada Muhammad. Ini ya. GS spasi 69 tanda bagi 44. Sekiranya dia dalam kurung Muhammad mengada-adakan sebagian saja perkataan atas kami ini kan ini ya Allah SWT. Niscaya kami benar-benar menyiksanya dengan penuh kekuatan. Kemudian kami benar-benar memotong urat nadinya. Oke, ini kan kitab suci ya Pak ya. Perkataan Tuhan itu kan pasti benar. Kalau sampai mengada-ngada sebagian saja loh Pak. Ini hukumannya berat. Nah lalu ini referensinya dari Sahih Al-Bukhari loh Pak. Sahih itu kan sah ya Pak ya. Betul Pak. Iya, sahih itu ya sah. Sahih ya sah, sahih. Iya sah. Gitu. Lah ini Nabi damai sejahtera. Oh Aisyah, ini udah cukup terkenal ya. Merasakan sakit oh Aisyah, saya masih merasakan sakit yang disebabkan oleh makanan yang dimakan di Khaibar dan saat ini saya merasa seolah-olah aorta saya sedang dipotong dari racun ini. Nah, Abdul Somad menceritakan ini sampai meneteskan air mata karena makanan, karena diracun. Oke. Lah aorta itu ternyata arteri terbesar dalam badan manusia. Lah Pak, ini tahulah ya, arteri ya sama saja pembuluh darah. Jadi ini cocok gitu Pak. Ya selanjutnya benar atau tidak benar ya bukan urusan saya karena saya tidak mengimani gitu kan. Jadi apa yang dikatakan ini cocok. Kalau sampai mengada-ngada maka dipotong urat tadinya dan beliau sendiri mengatakan saya merasa seolah-olah sedang dipotong aortanya dipotong dari racun itu. Nah, itu dia. Tepat. Oke, itu saja dan saya rasa udah clear and clean. Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Ya, itulah. Tapi lah ya, kan Pak. Ya. Tapi lah kan Pak Palidara. Ini Pak Heri kayaknya sudah lolos jadi muridnya Pak Kainama ya. Spasi, tanda bagi. Saya tersepona. Jadi Yesaya itu tahun 0 bahwa dia tidak buta huruf, hanya tidak bisa baca dan tulis. Ya. Betul. Tidak buta huruf, tapi tidak bisa baca dan tulis. Gitu aja. Ya memang itu kata Bang Kai. Tapi Pak Heri atau Pak Lidara, kalau Allah SWT yang motong aortanya atau nadinya Muhammad, itu Allah SWT berdosa atau enggak ini? Loh. Kehendak bebas tuh Pak, Maha Kuasa kok berdosa. Kalau menurut Tuhannya ya berdosa, menurut Tuhannya. Niat enggak Pak? Hah? Kalau niat enggak valid. Niat ada niatan. Sudah belum? Enggak valid. Pak, sudah belum? Ya. Oke, silakan Pak Yamin. Ya, silakan Pak Yamin. Ya, silakan waktunya Pak Yamin untuk membela diri. Silakan. Untuk membela diri. Mau jam 11, Pak. Ini topiknya belum kesentuh nih, Pak. Mungkin ini putaran terakhir diskusi topik dulu, Pak. Iya, silakan. Ya, jadi kan Zainab bin Haritsa ini kan istri dari itu kan orang Yahudi itu kan dalam perang Khaibar itu kan. Dia meninggal, kemudian timbul rasa dendam gitu kan ya. Rasa dendam. Kemudian itu satu. Bukan perang, dua, Pak. Bukan perang, Pak. Dibantai, Pak. Ini diserbu, ini kan diserang. Bukan perang. Perang, Pak. Di situ kan disebutkan. Ya tahu sendirilah Pak. Orang Yahudi, Pak. Bukan orang yang nulis Ibnu Sa'ad, Pak, tadi yang dibacakan video Ibn Sa'ad yang menyatakan bahwa orang-orang di orang Yahudi di Khaibar, Bani Mustalik,
apa tadi itu diserang oleh kaum muslimin, kemudian dibunuhlah bapaknya, saudaranya, suaminya di depan dia. Jangan dipungkiri itu, Ibnu Sa'ad. Lanjut, silakan. Bukan perang ya. Ya, inilah watak orang Yahudi ya, selalu menolak Nabi, membantah Nabi, dan selalu akan membunuh Nabi. Bukan orang Yahudi aja, Pak. Orang Quraisy juga menolak Muhammad, Pak. Ya. Nah, terus ini kan riwayat yang saya baca. Bangsanya sendiri loh, Pak. Enggak, Bapak selalu sebentar, Pak. Bapak dari kemarin selalu orang Yahudi. Orang bangsanya sendiri menolak dia. Keluarganya sendiri nggak percaya dia nabi kok, Pak. Oh gitu tuh. Ya kan orang Yahudi suka melanggar perjanjian tadi. Nah, bukan ini, Pak Yamin. Saya mau nanya juga nih Pak Yamin. Ini bukan ceritanya barengan sama yang Kinana itu, Pak, yang bendahara Yahudi yang dibunuh juga, Pak. Ini peristiwanya. Saya kan Termasuk cerita lah dulu, itu. dengar dulu, Sebenarnya Pak Yamin di situ dia sedang melakukan kebohongan juga ya. Ya, Karena Pak pada Yamin itu dasar bertentangan dengan sirah nabawiyah. Pak, karena pada dasarnya orang Khaybar itu hanya petani-petani lemah ya. Pagi mereka bawa cangkul, mereka itu petani. Makanya ketika Muhammad dan pengikutnya itu melanggar datang, perjanjian di situ kan tadi tunggu dulu Pak kan? Yamin, ya kan? Jadi waktu Muhammad dan pengikutnya datang ke Khaybar, mereka ketakutan, nggak ada itu mereka melawan. Jadi ketika orang Muslim mengarang-arang cerita mengatakan, oh itu perang, itu bohong itu. Apa mau diperang, orang mereka petani kok, mereka cuma bawa cangkul. Itu kadang-kadang memang Muslim itu apa ya, suka membuat hoax supaya terlihat seakan-akan oh ini perang jihad ini dan yang paling lucu adalah kalau kita lihat apa tujuan Muhammad ketika dia menyerang Khaybar itu ya. Kan si Ali kan dia bingung itu kenapa lah kita ini menyerang Khaybar kan, sampai dia tanya sama Muhammad, "Kenapa kita menyerang Khaybar?" katanya. Muhammad bilang, "Oh, pokoknya kita harus mengislamkan mereka," katanya begitu ya. Kalau ada orang yang tidak bersahadat dihabiskan katanya kan. Kan itu yang terjadi. Jadi jangan ngarang bebas lah, Pak Yamin, jangan ngarang bebas mengatakan itu perang. Itu bukan perang. Itu namanya. Kapan saya mau ngomong? Dipotong terus. Ya, kau akan dipotong terus kalau kau berbohong. Jangan berbohong. Enggak, ini kan efek dari perang Khaybar. Enggak, itu orang yang perang. Suka melanggar perjanjian. Enggak. Pembantaian itu bukan perang, itu pembantaian itu. Daerah kaya kan Khaybar itu ada 60 kali. 58 itu kalau orang nggak mau masuk Islam dibantai. Bukannya diusir. Jadi baca sejarah kamu. Malulah. Ya, bukan karena kekayaan daerah Khaybar, Pak ya. Sebentar. Pak Yamin ini sedang mau membela bukan membela, kita menceritakan yang sesungguhnya, Pak. Dan mau membela. Kalau sesungguhnya nggak begitu, Pak. Saya punya literatur banyak bahwa memang Muhammad yang menyerang. Iya, memang dia yang membantai, Pak. Sejarah ada, Pak. Kan orang Yahudi suka melanggar perjanjian. Namanya kita jadi langgar. Nggak perlu ada perjanjian, Pak. Karena itu tanahnya Yahudi. Sebelum Muhammad lahir, Yahudi sudah ada di situ, Pak. Jadi nggak perlu ada perjanjian itu kan cuman ece-ecenya. Sejarah itu nggak bisa ditipu, Pak. Tapi saya menghormati Bapak Yamin sedang membela imannya dan membela nabinya. Kita sudah tahu, Pak, semua di sini, Pak, sejarah yang sebenarnya. Silakan, Pak Yamin. Jadi kan silakan. Akibat si Zainab ini karena suaminya meninggal, dia dendam terhadap Rasulullah, enggak. Nah, kemudian itu satu. Yang kedua, di keyakinan orang Yahudi, kalau memang Muhammad itu nabi, dia diracun pasti mati, langsung mati. Itu ya. Nah, kemudian dia kan bertanya-tanya, apa kesukaan makanan Rasulullah kan? Jadi sudah disebutkan kan. Nah, ketika sudah dibubuhi racun, itu daging itu berbicara. Itu. Saya mau tanya daging berbicara itu. Coba, kamu secara ini deh,
Jelasin saya daging Nabi bisa itu berbicara. maksum, Pak. Nabi itu Apakah dipelihara daging oleh punya Allah. lidah? Apakah daging punya mulut sehingga daging itu bisa berbicara yang sudah dimasak? Kenapa Anda bisa berkata daging itu bisa berbicara? Coba Anda jelaskan sejelas-jelasnya. Silakan. Ya, Bukan Nabi ini begitu, kan Pak. maksum. Sebentar Pak Yamin. Ya. Sebentar Pak Maksum Yamin. kan dijaga oleh Allah. Ya, enggak? Sebentar Pak Yamin. Pak King, kalau bertanya begitu ada jawabannya. Saya juga nggak usah dia yang jawab. Saya akan yang jawab. Karena punya mujizat itu maksum karena Nabi dilindungi Allah. Itu Pak. Nah, betul. Kalau dia bilang punya mujizat, punya mujizat, kenapa Allah SWT itu tidak memberitahu dia sebelum dia makan? Nah, karena itu dia sudah telan. Itu pertanyaannya. Mestinya kalau dia punya mujizat, mestinya sudah kasih tahu. Macet, Jangan Pak. itu. Macet waktu Sudah itu dikasih macet, tahu. Pak. Macet. Sudah? Jalan macet, Pak. Ada gangguan sinyal, Pak. Ada gangguan sinyal, Pak. Sudah? Silakan. Nah, coba. Di sini Silakan. kan ada dua sepertinya kontroversi, ya enggak? Pertama, niat dari Zainab itu adalah untuk membuktikan Muhammad ini nabi apa bukan. Kalau dia nabi, berarti Itu kan kalau katanya diracun orang dia Islam. langsung mati. Satu. Bukan Pak. Satu, ya enggak? Pak, pertanyaannya Pak, saya perbaiki lagi pertanyaannya Pak King David. Kenapa kalau dia itu nabi yang maksum, kenapa sebelum dia makan atau sebelum si Zainab meracuninya, tuh Allah memberitahukan, Muhammad, tuh Zainab tuh akan racunin kamu, mendingan kamu bunuh sekarang juga. Kenapa dia nggak ngomong begitu? Itu pertanyaannya Pak, silakan Pak. Kalau punya mujizat. Betul sekali. Iya. Kan Coba Nabi kamu Muhammad jawab saya itu kan dengan dalil, maksum. jangan pakai congor, Pak. Dalil, Mbak. Saya butuh dalil. Ngomong Pak Abed mati loh. dipotong terus sih. Silakan. Iya, pakai dalil, Pak. Bilang aja. Dalil, Pak. Mungkin Yamin Pak terbalik, Pak nggak Yamin. pernah baca Terbalik. tarikh dari Haikal ya. Pak Yamin Pernah terbalik. baca dia. Pak Yamin terbalik. Satu, Kalau diracun tidak mati. Satu Pak Ibnu Kalam, Pak Ibnu Kalam kenapa? Ya, Pak Yamin, kalau diracun tidak mati, begitu kalau aturannya dari orang Yahudi. Iya. Tadi Pak Yamin mengatakan Kalau kalau daging diracun itu mati. Kalau daging itu nggak jadi dimakan, berarti si Zainab ini tidak bisa membuktikan kalau Rasulullah itu nabi kan? Ya enggak? Jadi dia kan sepertinya kalau seorang nabi itu diracun, dia tidak mati, begitu maksudnya. Sudah? Nah, jadi ketika daging itu mau dimakan, digigit. Maksudnya Pak Ibnu Kalam tadi membenarkan bahwa si wanita Yahudi ini mengatakan kalau dia memang benar seorang nabi, dia tidak akan mati oleh karena racun itu. Pertama Pak katanya. Betul. Benar nggak Pak Ibnu Kalam? Betul. Itu Ya, betul. kalau dia seorang nabi, dia Ya. akan tidak mati Ya, oleh kan ada di Alkitab kan ada di Alkitab. Tapi Pak Yamin tadi kan bilang begini, tidak mati pada saat itu. Tapi saya pikir itu ditambah-tambahkan oleh Pak Yamin, nggak ada kayak gitu. Karena yang dikatakan perempuan itu bahwa kalau kamu nabi, kamu tidak akan mati oleh karena racun itu, bukan langsung mati, tapi akibat karena racun itu kamu tidak akan mati kalau kamu nabi. Itu maksudnya Pak Yamin. Silakan Pak Yamin. Sudah? Ya, lanjut. Jadi kan kalau Muhammad itu mati saat diracun pada saat itu, berarti dia bukan nabi. Nah, di situ nggak ada itu Pak Yamin. Jangan tambah-tambah. Saat itu juga mati nggak ada kata perempuan Yahudi. Tadi kan saya sudah jelaskan Pak. Zainab ini mengatakan Zainab ini mengatakan kalau kamu nabi, kamu tidak akan mati karena racun ini. Bukan saat ini juga kamu mati, enggak. Karena racun ini kamu tidak akan mati. Itu Pak. Sudah? Itu luas. Jadi kalau matinya pun 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tetap dia mati karena racun. Itu artinya dia bukan nabi. Itu maksudnya Pak. Silakan Pak. Sudah? Nah, jadi kalau Muhammad ini mati saat memakan daging kambing ini, berarti dia bukan nabi. Nah, di situ ada sahabat namanya Basir tadi kan disebutkan kan. Basir sudah makan, pas Nabi mau makan daging itu berkata, Muhammad, aku ini sudah dibubuhi racun, jangan kamu makan. Tapi sudah tergigit, tapi belum ditelan. Gitu.
kan? Kenapa telat? Pertanyaan saya. Nah, kemudian si Basir mati. Itu pertanyaan saya, kamu belum jawab dari tadi. Kenapa kalau Allah SWT itu Maha Kuasa, dia tidak memberitahu terlebih dahulu kepada si Muhammad supaya jangan makan karena daging itu ada racun. Kenapa dia setelah makan baru daging itu berbicara? Jadi di sini daging yang berbicara, bukan Allah SWT yang berbicara. Daging kan yang ini berbicara. Untuk membuktikan si Zainab ini kan. Pertanyaan saya, kenapa daging bisa berbicara? Daging dengar Allah ya. Kenapa daging bisa berbicara? Pak Yamin, Bukan Allah yang berbicara. Oh, daging yang berbicara. Itu pertanyaan saya ke Anda. Anda nggak bisa jelasin dari tadi. Sebentar Pak King. Saya mau tanya sama Pak Yamin. Pak Yamin pernah baca Al-Tarikh dari siapa Haikal? Pernah baca nggak? Ini kok aku belum selesai cerita kok lari-lari sih. Pernah baca nggak? Jawab dulu itu. Karena cerita Anda itu nggak ada dalam sumber Islam. Itu Islam kontemporer. Islam klasik nggak begitu bunyi ceritanya. Silakan. Sudah pernah baca belum? Bilang aja kalau belum nggak apa-apa. Nggak masalah. Nggak semua orang bisa tahu semua buku. Dari sumber Islam klasik sendiri, Bapak pernah baca? Al-Tarikh Al-Haikal. Kalau dia nggak jawab berarti nggak pernah. Oke. Ceritanya itu tidak sesederhana itu. Karena cerita saya belum selesai dipotong terus. Saya udah bisa menebak. Itu cerita yang biasa dikumandangkan. Udah terlalu sering kita dengar, Pak. Ini cerita mutawatir loh. Mutawatir ini. Kisah ini mutawatir. Gini ya. Kalau cerita dari sumber riwayat klasik Islam itu ada penyebabnya. Kenapa orang Yahudi itu membubuhkan racun? Tahu ceritanya tentang penyerangan Khaybar? Ada sebab dan akibat, Pak. Itu ada teori sebab dan akibat. Nggak mungkin wanita Yahudi ini mau membubuhi racun kalau tidak ada sebab yang membuat dia sedemikian bencinya. Itu wajar. Waktu hampir 900 orang dibantai, dipenggal laki-laki Khaybar, termasuk anak laki-laki yang sudah balik. Wanita-wanitanya diperebutkan oleh pasukan dan diperkosa. Si Zainab dan putrinya siapa yang Kinana itu ikut diperkosa. Maka timbullah dendam dari si Zainab itu. Karena keluarganya habis dibantai. Adiknya, kakaknya, bapaknya, semua. Makanya dia ingin meracun sebagai dendam. Itu sumber klasik, Pak. Bukan kontemporer. Makanya dia tambahkan racun. Dan racun itu kalau yang namanya kulitnya berwarna hijau, itu termasuk jenis arsenik. Itu racun yang biasa di Arab. Dari buah khot namanya. Itu dipakai untuk membubuhi racun pada anak panah. Kalau binatang langsung mati. Kalau manusia cukup lama, kecuali kalau banyak makannya. Makanya organ dalam tubuh nabimu rusak. Makanya dia selalu mengeluh selama 4 tahun itu. Cobalah baca yang banyak, Pak. Baca. Jadilah muslim yang pandai. Jadi kalau diskusi itu enak gitu loh, Pak. Ya, lanjut Pak Lidera. Sudah. Ini mau dilanjutin nggak cerita saya? Lanjut. Silakan. Lanjut. Kita nggak gini, teman-teman, kita dengerin dulu dari cerita dia. Dia jawab dulu, Pak. Ya. Saya punya pertanyaan itu, jawab dulu. Ya itu dia mau cerita, dia mau jawab. Lanjut, jawab silakan. Dulu. Jangan cerita panjang lebar. Pertanyaan saya aja tadi, kenapa bukan Allah SWT yang mencegah, mengatakan bahwa di daging kambing itu ada racun? Dan kenapa daging itu yang berbicara? Apakah daging itu punya mulut? Allah SWT nggak pernah ngomong langsung, harus pakai Jibril, Pak. Itu loh. Mau tanya dia. Coba kau jawab saya, Yamin. Jadi pengennya Pak King David, pengennya tuh Allah tuh turun. Woi Muhammad, jangan kau makan. Bukan turun. Saya tidak berbicara dia turun loh. Jangan kamu karang bebas loh. Saya tidak pernah berbicara Allah itu turun loh.
Saya hanya bilang kenapa Allah SWT tidak memperingati Muhammad bahwa di dalam kambing itu ada racun. Kenapa daging kambing itu yang berbicara? Siapa yang perintah daging kambing itu berbicara? Allah yang merintah. Mana dalilnya? Jangan kamu karang bebas sama saya. Dalilnya kamu tunjukin, baru saya bilang itu kebenaran. Kalau ada dalilnya itu kebenaran. Kalau hanya kamu asumsi, percuma kamu bicara. Ya, tolong kita buat kamu tunjukin saya itu dalilnya mana? Kesimpulan. Mana dalilnya yang mengatakan daging kambing itu diperintahkan oleh SWT? Dalilnya mana? Nah, di sirah-sirah tuh banyak, Pak. Jangan, saya minta dari Al-Quranmu. Jangan sekarang bebas di sini. Kalau kau mengatakan Al-Quran itu buku utamamu yang kau percayai, itu yang harus yang kau percaya itu yang berbicara. Bukan tambah-tambahannya itu. Kan kau yakinkan itu Quran turun dari langit, jatuh dari langit. Nah, itu yang saya mau tanya kamu. Tunjukkan saya dalilnya yang mengatakan daging kambing itu berkata, aku ada racun atas perintah Allah SWT, sehingga Nabi tidak makan. Nah, itu mana dalilnya? Tunjukin ke saya. Saya jadi Islam langsung malam ini. Oh, jangan Pak, jangan jadi Islam Pak, jangan. Ya, sudah, saya jadi agnostik. Kau tunjukkan. Satu dalil saja yang mengatakan, oh ini kalau SWT mengatakan, ini, begini. Kau tunjukkan sekarang, saya tantang kau sekarang. Saya tidak berbicara di sini, berbicara banci ya, kita bicara secara laki-laki. Kau tunjukkan saya satu ayat satu. Ya, tidak ada dalilnya. Kalau tidak ada, selesai. Buat saya begitu, orangnya strike langsung, saya nggak mau kiri kanan enggak. Kalau sudah tidak ada, selesai, silakan yang lain, lanjutin. Ya, jadi tidak ada dalilnya, Pak. Kita buat kesimpulannya, Pak Lidar. Ya, jadi tidak ada dalilnya bahwa itu begini, bahwa itu dari cerita sirah Nabawiyah apa segala macam. Tapi giliran nanti ada sirah Nabawiyah yang atau hadis yang melemahkan, nanti dibilang ini. Oke, kita lihat ini aja. Ini berita sudah mutawatir, Pak. Sudah mutawatir. Oke, iya, mutawatir. Saya khawatir malah, Pak. Sudah mutawatir. Bukan mutawatir, Pak Lidara. Muntar-muntir, Pak. Oke. Ini kisah sudah mutawatir. Itu muntar-muntir. Gini, Pak. Ini kita, saya ada tulisan ya, Pak. Bukan saya ya. Dari Wiki Islam sendiri, Pak. Wiki Islam, kita lihat, Pak ya. Ini Wiki Islam, Pak nih. Bisa kelihatan ya, Pak ya. Ini Wiki Islam nih, yang nulis Pak. Wiki Islam sendiri. Kematian Muhammad. Ya. Ini Pak. Jangan ngantuk dulu, Pak. Ya. Ini Wiki Islam yang menulis ya hadis Sunni ya, kematian Muhammad dengan keracunan. Nih. Kematian Muhammad dikaitkan dengan keracunan yang terjadi 4 tahun sebelumnya setelah pertempuran Khaybar pada tahun 628. Betul ya Pak ya? Oke. Ini kita lihat hadis-hadisnya Pak. Ini Sahih Bukhari. Diriwayatkan Anas bin Malik, seorang wanita Yahudi membawa seekor domba beracun dimasak untuk Nabi yang memakannya. Dia dibawa ke Nabi dan dia ditanya apakah kita akan membunuhnya. Padahal sudah tahu dia diracun. Dia berkata tidak, saya harus terus melihat efek racun pada langit mulut Rasulullah. Ini Anas bin Malik yang mengatakan jangan bunuh dulu perempuan ini. Kita lihat dulu efek racunnya di langit-langit mulut Rasul. Tuh, Sahih Bukhari Pak. Sahih Bukhari. 347-768-786. Ini Anas bin Malik yang mengatakan. Ya, Anas melaporkan bahwa Nabi Muhammad itu kalau Anas bin Malik pembantunya ya, tangan kanannya ya. Iya, Anas melaporkan bahwa seorang wanita Yahudi datang ke Rasulullah dengan daging kambing beracun dan dia mengambil dari apa yang telah dibawa kepada Rasul. Ketika efek racun itu dirasakan olehnya, dia memanggilnya dan bertanya tentang itu. Lalu dia berkata, aku telah memutuskan untuk membunuhmu. Kemudian dia berkata, Allah tidak akan pernah memberimu kekuatan untuk melakukannya itu. Dia, naratornya mengatakan bahwa mereka, sahabat Nabi Suci berkata, haruskah kita tidak membunuhnya? Kemudian dia berkata, tidak. Dia, Anas berkata, saya merasakan pengaruh racun ini pada uvula
utusan Allah di langit-langitnya. Sahih Muslim. Tadi Sahih Bukhari. Sekarang Sahih Muslim. Ini Sahih Bukhari lagi. Diriwayatkan Aisyah, Nabi dalam penyakitnya yang menyebabkan dia meninggal biasanya berkata, wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit yang disebabkan oleh makanan yang aku makan di Khaybar. Dan saat ini aku merasa seolah-olah aorta saya dipotong dari racun itu. Menurut biografi, alasan dibalik tindakan. Nah ini. Ya, ini Pak. Sebab akibat. Alasannya kenapa? Si Zainab ini meracuni Muhammad. Menurut biografi, alasan dibalik tindakannya adalah pembunuhan kaum dan keluarganya oleh Muhammad, Pak. Ya, bukan perang, Pak. Bukan perang, Pak Yamin. Pembunuhan kaum dan keluarganya oleh Muhammad. Rasulullah memanggil Zainab dan berkata kepadanya, apa yang membuatmu melakukan apa yang telah kamu lakukan? Dia menjawab, kamu telah melakukan kepada orang-orangku apa yang telah kamu lakukan. Kamu telah membunuh ayahku, pamanku, dan suamiku. Jadi aku berkata pada diriku sendiri, jika kamu seorang nabi, kaki depan akan memberitahumu. Dan yang lain berkata, jika ada seorang raja, kami akan menyingkirkan dia. Ibnu Ishaq mencatat, ini sirah nih. Sirah nih Pak. Tadi Bapak mengatakan sirah-sirah ya. Ini sirah Ibnu Ishaq. Ada dua sirah. Sirah Nabawiyah Ibnu Ishaq dan sirah Nabawiyah Ibnu apa satu lagi ya? Hisam. Ibnu Hisam. Ada dua sirah ya Pak ya. Yang saya pelajari. Ya sirah Ibnu Ishaq dan sirah Ibnu Hisam. Ini sirah Ibnu Ishaq. Mencatat bahwa salah satu sahabat Muhammad Bisir memakan daging domba yang beracun itu dan langsung mati. Sedangkan Muhammad memuntahkannya. Kemudian merasakan lagi sakit dari racun itu ketika dia akhirnya jatuh sakit dan mati. Dia dianggap telah mati sebagai martir. Ketika Rasul telah beristirahat, Zainab binti Al-Harits, istri Salam bin Miskam, menyiapkan untuknya seekor domba panggang. Setelah terlebih dahulu menanyakan tempat makan apa yang disukai. Ini bla 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 bla, ini waktu diracun. Ya, ini Muhammad Ibnu Ishaq ya di dalam Sirah Nabawiyah diterjemahkan oleh Alfred Guillaume. Itu tulisan Sirah Ibnu Ishaq. Bukan rahasia lagi di antara para istri bahwa Aisyah adalah kesayangan Muhammad dan dia menjelaskan saat kematian mendekat. Diriwayatkan Aisyah bahwa selama dari Sahih Bukhari bahwa selama penyakitnya yang parah Rasulullah biasa bertanya kepada istrinya, di mana saya akan tinggal besok? Di mana saya akan tinggal besok? Dia menantikan giliran Aisyah. Jadi semua istrinya mengizinkan dia. Tolong di-mute dulu Pak. Pak Yamin, jangan bertahak di depan itu Pak. Bapak kayaknya kurang sopan juga Pak ya. Di-mute dulu Pak ya. Di-mute dulu Pak. Saya lagi dengar Pak. Iya tapi Bapak baru di depan mic Pak, kedengaran nggak enak Pak. Di-mute aja dulu Pak kalau mau dengerin ya. Mic-nya ditutup. Mic-nya ditutup Pak. Mic-nya ditutup dulu Pak. Jadi Bapak mau muntah juga kita nggak dengar. Dia keluar dengan bantuan dua pria dan kakinya terseret di tanah. Dia berada di antara Ibnu Abbas dan pria lainnya Ali Abi Thalib. Jadi Muhammad itu sudah saking parahnya kakinya sampai diseret-seret jalannya. Sahih Bukhari. Meninggal di pelukan Aisyah. Bahkan dari ranjang kematiannya Muhammad terus mengeluarkan perintah militer untuk mengutuk orang Kristen dan Yahudi. Lagi sudah sekarat, ya ini yang nulis bukan saya nih, ya ini Wiki Islam. Lagi sekarat mau mati masih sempat mengutuk Kristen dan Yahudi. Pak itu. Apakah ini benar atau tidak? Apakah ini Nabi yang maksum atau bukan? Kemudian Muhammad memerintahkan mereka untuk melakukan 3 hal. Dia berkata, keluarkan orang-orang kafir dari Arab, hormati dan berikan hadiah kepada delegasi asing. Seperti yang Anda lihat saya berurusan dengan mereka. Sa'id bin Jubair, subnarator, mengatakan bahwa Ibnu Abbas diam sebagai hadiah urutan ketiga dan dia berkata, saya lupa. Sahih Bukhari. Suruh diusir orang-orang di sana. Ya, ini Sahih Bukhari semua. Pada tanggal 6/32 Aisyah menyaksikan Muhammad akhirnya mati terkulai di dadanya. Ya. Diriwayatkan Aisyah di depannya ada kendi.
Ya, maksudnya tempat itu ya. Berisi air. Dia mulai mencelupkan tangannya ke dalam air dan menggosok wajahnya dengan itu. Dia berkata, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kematian memiliki penderitaannya. Dia kemudian mengangkat tangannya ke langit dan mulai berkata, wahai teman yang maha tinggi, maksudnya. Sampai dia meninggal dan tangannya jatuh ke bawah. Sebelum mati dia mengutukin, dan sebelum mati dia berkata, wahai teman yang maha tinggi. Siapa teman yang maha tinggi? Ini pertanyaannya dan sedang saya cari. Siapa teman dia yang maha tinggi yang ada di langit? Sahih Bukhari. Pak, bocorannya. Itu saya udah tahu, Pak. Ya. Saya udah tahu, Pak. Ya, saya udah tahu siapa yang dia teriak teman maha tinggi. Karena cuma satu-satunya yang dianggap maha tinggi dan maha segalanya berarti. Dia minta ampun akhirnya pas. Ya, ada hadisnya. Aisyah menambahkan, dia meninggal pada giliranku yang biasa di rumahku. Allah membawanya kepadanya, kepalanya berada di antara dada dan leherku, dan air liurnya bercampur dengan air liurku. Sahih Bukhari. Ya, nah, itu nah, ini yang nulis bukan saya, ini Sahih Sunan Abu Daud. Ibn Hisam. Nah, tadi Ibnu Ishaq, Sirah Nabawiyah Ibnu Ishaq. Sekarang Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam. Mengamati jenazah Rasul tampak seperti mayat biasa. Halaman 688. Baca, Pak, di Sirah Nabawiyah. Sirah Ibnu Hisam. Aisyah juga mencatat bahwa jika dia mengetahui sebelumnya apa yang dia ketahui, kemudian tidak ada yang akan memandikannya kecuali istri-istrinya. Ya, dikisahkan oleh Aisyah Ummul Mukminin. Aisyah biasa berkata, jika aku mengetahui sebelumnya tentang perselingkuhanku, apa yang aku ketahui kemudian tidak ada yang memandikannya kecuali istri-istrinya. Sunan Abu Daud 20. Ya. Ini masih ini penguburan. Pak, coba Pak, perselingkuhanku itu apa, Pak? Coba siapa yang selingkuh, Pak, itu? Enggak tahu, Pak. Coba baca dulu, Pak. Dikisahkan oleh Aisyah Ummul Mukminin. Aisyah biasa berkata, jika aku mengetahui sebelumnya tentang perselingkuhanku, apa yang aku ketahui tentang kemudian. Ini kan terjemahan bahasa Indonesia ya. Kadang-kadang terjemahannya juga enggak ini. Yang kita lihat bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya aja lah. Tapi kalau pakai bahasa Inggris ntar pada nggak ngerti. Aisyah kan pernah dituduh berselingkuh. Itu ada sejarahnya juga. Nah, tuh kata Pak Ibnu Kalam berarti Aisyah juga pernah selingkuh ya. Oh. Oke. Berarti pernah dituduh waktu hilang itu dia punya perhiasan. Oh iya. Oh iya benar, tertinggal waktu dia keluar, terus perhiasannya ditemukan oleh seorang pemuda, terus dia diantar pulang oleh pemuda itu kan, Pak? Jadi dituduh berselingkuh. Ya, dituduh berselingkuh situ. Iya, saya tahu ceritanya itu, Pak. Ya, oke. Tabari mencatat bahwa Umar Ibnu Al-Khattab, khalifah Islam kedua yang dibimbing dengan benar, awalnya menolak untuk percaya bahwa Muhammad telah meninggal. Ketika Rasulullah wafat, Umar bin Al-Khattab berdiri sambil berkata, beberapa orang munafik menyatakan bahwa Rasulullah telah mati. Demi Allah, dia tidak mati. Ini dari At-Tabari, volume 9, halaman 124. Penguburan, setelah dibersihkan mereka menutupnya dengan menjadi satu tarekat. Itu nanti menjadi satu tarekat dari perkataannya Khalifah Umar itu. Oke. Penguburan, setelah dibersihkan mereka menutupinya dengan 3 kain kafan. Diriwayatkan Abdullah Ibnu Abbas, Rasulullah SAW diselimuti 3 pakaian yang dibuatnya di Najran. 2 pakaian dan 1 kemeja di mana dia meninggal. Berarti Muhammad itu dipakaikan kemeja dan pakaian. Kemeja, iya, tidak di kafan ya, Pak ya? Enggak, ya. Berarti orang-orang sekarang salah semua dong, Pak. Salah, ya. Muhammad saja meninggal pakai kemeja. Diriwayatkan Abdullah Ibnu Abbas, Rasulullah SAW diselimuti 3 pakaian yang dibuat di Najran, 2 pakaian dan 1 kemeja di mana dia meninggal. Jadi jangan bilang nggak pakai jas, belum pakai jas, tapi pakai kemeja. Tapi kan dikatakan kok orang Kristen kalau mati di kuburnya pakai jas. Nabi kalian ternyata di sini di Sunan Abu Daud 23147
memakai pakaian dan satu kemeja. Oke ya. Akhirnya setelah ditunda dia lawan berdebat dengan Suma itu, lawan berdebat Suma. Iya, sama Suma nanti. Akhirnya setelah ditunda, dia dimakamkan dengan tenang di rumah tempat dia meninggal dekat Masjid Nabawi di Madinah. Ya, ini referensinya kematian Muhammad ya. Ini Muhammad diracuni oleh istri keduanya Aisyah atau Hafsah. Sudut pandang Syiah. Ya, ada semua. Wiki Islam. Pak Yamin, silakan Pak Yamin mengomentarinya. Silakan. Ya, kan tadi terakhir Bapak ngambil dari Syiah, ya enggak? Nah, kalau sumber dari Syiah, bukan ngambil dari Syiah, Pak. Ini barusan tadi. Itu kalau Syiah mengatakan, sebentar Pak. Yang kalau Syiah mengatakan yang meracuni Muhammad itu Aisyah dan Hafsah. Aduh, nih lihat nih Pak. Ini tadi Bapak barusan saya ngomong sumber dari belum Pak. Saya nggak heran Pak. Kalau saya nggak heran. Dari Syiah belum dibacakan Pak di darah. Sebentar. Sebentar Pak, ini yang dari Syiah ini saya belum bacakan. Ya, karena yang dari Syiah belum dibacakan. Dari Syiah itu menuduh yang membunuh meracuni Muhammad itu Aisyah dan Hafsah. Ini kan yang dibicarakan tadi yang meracuninya kan orang Yahudi, Pak. Iya, yang ya, Bapak bacakan dari Sunni ini yang saya baca ini dari penjelasan Sunni, Pak. Yang Sunni. Kalau yang Bapak bacakan sumber dari Syiah, saya nggak heran. Mana? Ini bukan Syiah, Pak. Baca Syiah lagi belum dibaca, Pak Lul. Syiah itu belum dibaca. Aduh, angel. Ini sumbernya tadi Sunni apa Syiah, Pak? Sebentar, diam dulu, Pak. Diam dulu, Lemerian. Sebentar ya, jangan nyerocos dulu. Pak Yamin, yang dibacain itu dari sumber Wiki Islam dari Sunni. Pakai Pak Yamin itu jangan tidur. Pak Yamin, bangun. Maaf Pak Yamin ya, Pak Yamin pendidikannya apa ya Pak? Oh, saya nggak sekolah Pak. Kalau Pak Yamin nggak sekolah, jangan begitu. Ini tadi saya baca ini semuanya dari Sunni, orang semua juga tahu. Tetapi di sini ada, baca dong Pak di sini Pak. Nih tautan eksternal, ada tautan eksternal, ada juga tulisan tentang ini. Nah kita baca. Nah ini baru tulisan Syiah. Ini bukan tulisan. Ini model Syiah videonya. Gitu loh Pak. Gitu loh. Jadi yang tadi saya baca itu sumber dari Sunni Pak. Itu loh. Silakan jadi, Pak tanggapannya. Ini Pak ya. Untuk tema malam ini kan saya tadi sudah di awal-awal tadi sudah bilang kan. Kalau ya dari definisi kan tadi kalau misalnya mati kesambar petir, begitu disambar mati kan. Kalau mati diracun, di logika saya mana ada racun sampai 4 tahun itu kan. Jadi kan sudah ini. Kemudian Oke Pak. Bapak masih sudah malam Pak. Saya mau apa? Ya sebentar 1 menit aja. Tadi Bapak bertahan selalu. Jadi kalau orang disambar petir matinya akibat apa Pak? Mati sambar petir kan. Akibatnya apa? Akibatnya matinya itu karena apa? Oh, karena banyak, petir. Pak. Karena petir banyak, kan Pak. Karena ya, petir dari impuls listrik kena jantung itu bisa juga Pak. Ya, akibatnya petir. Jadi gangguan irama jantung Pak. Gangguan irama jantung. Pak, akibatnya petir atau bukan? Ya petir. Nah kan dinamakan mati saat itu kan, Gini Pak, kita kan Bapak selalu dari tadi berbicara sebab akibat. Sebabnya mati, sebabnya petir, akibatnya mati, betul nggak? Iya. Ya. Terus sekarang dengar dulu. Sekarang matinya racun, itu sebabnya racun, akibatnya mati Pak. Soal akibatnya dia panas dingin atau tidak, itu urusan belakangan. Tetapi sebabnya itu racun, akibatnya dia mati. Akibatnya dia mati, bisa matinya kena panas dingin, bisa matinya mencret-mencret,
tetapi sebabnya racun. Sama dengan Bapak katakan tadi, sebabnya kena petir. Iya, sebabnya kena petir. Terus dia matinya gosong kek, dia kelojot-kelojotan dulu kek, kena jantungnya kek, kena ususnya kek, kena limpahnya kek, kena paru-parunya kek, sebabnya petir. Bapak selalu ngomong dari tadi. Ini makanya racun ini, Muhammad itu mati sebabnya racun. Dia matinya 4 tahun, ya. Terus waktu matinya dia panas dingin, demam, buang-buang air, muntah darah, segala macam. Ya itu akibatnya. Sebabnya racun. Itu nggak bisa ketolak, Pak. Sudah? Nggak bisa, Pak. Iya, silakan. Apalagi itu, Bapak mau ngomong. Pertama. Kedua, Nabi Muhammad itu kan manusia. Secara umum, secara fisiologis. Siapa yang bilang dia Tuhan, Pak? Ya manusia, Siapa yang bilang dia Tuhan? Dipotong lagi. Ngomong dipotong lagi. Iya, Bapak ini ngomong nggak masuk logik, Pak. Bapak katanya orang pintar. Ya jelas Muhammad manusia, Pak. Siapa yang bilang dia Tuhan, Pak? Saya dengar aja. Ya biar aja, Pak. Biar saya ngomong dipotong terus, Pak. Ya lanjut. Bapak ngomong yang masuk akal lah, Pak. Masa Muhammad disebut Tuhan? Ya manusia lah, Pak. Masa kita orang bego semua tahu, Pak? Iya. Aduh, Bapak ini kalau ngomong kan, saya nggak masuk gini, logik, Pak. Bapak punya ngomong lah. Iya, Nabi Muhammad ini kan manusia. Jelas, namanya 1000% dia manusia. Iya, yang namanya manusia itu di dalam tubuh secara fisiologis itu ada mekanisme defense untuk menetralisir racun secara detoksifikasi. Siapa yang berperan di situ? Ginjal, hati, limpa. Jadi tubuh kita ini kalau terkena racun, organ-organ inilah yang membersihkan. Jeda antara 4 tahun ini nggak mungkin tubuh tidak mengeluarkan, tidak mendetok si racun ini. Sudah dua itu aja. Detoknya udah rusak. Ya. Nah, jadi karena sudah berhubung malam, nanti saya lupa sepertiga malam juga, Pak ya. Nanti. Iya. Supaya jadi bahan pikiran buat Pak Yamin. Iya, Bapak karena udah malam. 4 orang loh. Saksi 4 orang mengatakan dia mati diracun. Itu buat saya sudah bukti nyata fakta di pengadilan. Nanti saya lupa bangun malam nanti, Pak. Iya, Pak. Ya silakan, Pak. Nanti takut nanti setan tinggal di hidung Bapak atau di kuping Bapak. Ya, apa-apa, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, saya mau menikmati sepertiga malam nanti malam. Iya, boleh, silakan. Terima kasih. Semuanya ya, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak Yamin. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang ini ya kita berdiskusi, bertukar pikiran. Terima kasih banyak Pak Yamin. Jangan kapok-kapok besok masuk lagi ya Pak ya. Kita diskusi lagi. Nanti Pak Yamin, saya gini Pak, nanti gini-gini. Jangan ya. Oke Pak. Terima kasih Pak Yamin. Salam sama Ibu untuk kehilangan sepertiga malamnya. Ya Muhammad manusia lah masa dibilang Tuhan. Aduh ngaco. Oke, silakan lagi yang lain. Ya silakan. Pak Ibnu Kalam silakan Pak. Bagaimana pendapatnya diskusi tadi Pak? Silakan. Iya, diskusinya bagus, mantap. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa pemahaman terkait kematiannya Nabi Muhammad itu ya ulama terbagi dua. Ada yang mengatakan mati karena racun, ada juga mengatakan sudah sampai ajalnya itu. Iya, betul Pak. Ya, karena betul, dijelaskan dalilnya dalam Al-Quran bahwa ajal itu ditentukan. Nah, itu. Betul. Saya setuju Pak. Kalau ajal itu. Saya setuju. Saya boleh nanya satu pertanyaan Pak ke Pak Ibnu? Silakan. Ya, saya mau nanya Pak Ibnu. Setelah kan perang Khaybar kan berlangsung tahun 628. Itu setelahnya kan tahun 629 terjadi namanya Perang Mu'tah. Itu apakah Muhammad ikut berperang, Pak? Waktu Perang Mu'tah itu, Pak? Saya tidak terlalu pelajari masalah sejarah. Tidak tahu ya. Soalnya kalau saya baca sejarahnya, katanya dia panglimanya yang berperang gitu kan. Saya mau tahu apakah karena pengaruh dia, karena tadi dia Kenapa Bang Abu? Khaybar, dia itu hanya maju di 2 perang, Pak. Lainnya itu anak buahnya.
Saya pikir Termasuk karena takutnya juga apa? perang Apa karena hubungannya mencoba karena kondisi menyerang. kondisi fisiknya setelah kejadian itu melemah kan gitu kan? Saya Ya, mau tahu itu. jadi hanya 2 perang yang dipimpin, ini dari saya baca ya soalnya ya, termasuk perang Tabuk kedua. Jadi ternyata perang Tabuk itu 2 kali, Pak. Dan dua-duanya kalah memang, ya, menyerang Romawi. Ya, jadi memang setelah Khaybar, kesehatannya makin lama makin memburuk. Ya, ini jelas bisa terjadi karena kerusakan organ dalam ya. Mungkin levernya yang menyaring racun tuh sudah berkurang fungsinya, sirosis atau bagaimana ya. Kita kan nggak tahu, tapi itu mungkin terjadi karena pengaruh racun. Ya betul, semua orang itu akan sampai pada ajal. Tapi ajal itu kan dengan cara yang berbeda-beda. Betul. Ada yang sambar petir, ada yang ketabrak mobil, ada yang tidur nggak bangun, ada yang sakit, itu macam-macam. Memang betul kalau ajal itu akan sampai, nggak bisa ditolak memang ya. Tapi di sini tadi Pak Yamin itu dia terus terang kalau menurut saya dia malu ngomong terbuka. Ya mungkin karena dia terikat dengan kitabnya, dengan pandangan dia. Sebenarnya sih ya saya ketawa saja gitu loh. Dengar dia punya kilah-kilahnya itu kayak pokrol bambu begitu. Ya, jadi memang betul Pak, peperangan itu berikutnya masih beberapa peperangan, tapi dia hanya memimpin di 2 perang. Lainnya enggak, anak buahnya. Iya, di nomor 32 kan dia baru masuk ke Mekah ya, baru kembali ke Mekah. 630 Pak, sorry 630 masuk Mekah, 632-nya naik haji itu sakit. Ya, meninggal. betul. Ya, makin lama makin memburuk memang. Makin ya kalau Nabi Muhammad itu memang mati diracun, itu kan ya ada juga benarnya karena begini, karena pernah Nabi kan tidak taat kepada perintah Allah kan. Tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan pernah ditegur di dalam Al-Quran, pernah melakukan kesalahan. Selamat malam, Pak. Iya, di Qurannya disebutkan ya. Dilihat dari hadis-hadis, kadang-kadang Nabi itu berposisi sebagai Nabi. Pada waktu pembuatan benteng pertahanan itu, malah sahabatnya yang lebih tahu tentang membuat benteng pertahanan. Baik, Pak. Ya. Oke. Di Quran itu disebutkan kok Pak, bahwa karena dia berkata yang tidak benar, maka dia akan mati tersiksa. Itu betul kok itu. Maka akibat sumpahnya apa? Di dalam Quran itu bila mengada-adakan. Nah, itu dia. Perkataanku, maka aku akan memotong tali jantungnya atau aortanya. Aortanya itu. Iya, itu ada. Nah, saya lupa surah berapa itu. Ada Pak, saya nyatet kok itu Pak. Ada, dan di hadis ya, hadis Bukhari tadi jelas disebutkan ya, bahwa dia matinya tersiksa kan gitu ya. Gitu Pak. Oke, karena ada Pak Karni Elias di sini. Silakan. Selamat malam Pak Karni Elias. Aduh, Pak. Selamat malam Pak Lidara. Selamat malam. Nggak kebalik. Absen. Pegang topik ini. Bukannya belum tidur Pak, tetapi kebangun dari tidur Pak. Oh, kebangun. Namanya sudah tua ini suka kebangun tengah malam, makanya saya selalu kalau muncul tuh tengah-tengah malam itu Pak. Iya nih. Oke, lanjut Pak Ardi. Kenapa? Gimana? Absen dulu Pak. Daftar itu Pak. Ambil nomor antrian Pak. Oke, nomor antrian. Iya, Pak. Oke, kalau gitu lanjut Pak. Tapi ada sini tadi Pak Servis Otak. Pak Rondo apa nih? Rodok Kloro. Waduh, Rodok Kloro. Shalom teman-teman semua. Shalom. Iya Pak. Dilanjut dulu Pak. Sebentar Pak, saya bikin mie nih Pak. Oh, bilang kayak. Oke.
Pak Wiwin, silakan Pak Wiwin dulu. Ya, salam Pak Leda. Shalom. Selamat malam Pak. Shalom, Ya, selamat malam. hanya menyampaikan sedikit saja Pak, mungkin ada rekan-rekan lain Ya, yang mau naik silakan. nanti berikutnya. Jadi ini Silakan. saya dari tadi mendengar logikanya aneh begitu ya Pak. Yang poin pertama adalah yang dinyatakan bahwa langsung mati gitu ya, katanya kalau diracun langsung mati nabinya, itu nggak ada di mana-mana tertulis referensi itu gitu. Jadi itu kan hanya asumsi atau opini dari Pak Yamin sendiri yang mengatakan bahwa perempuan itu meyakini bahwa kalau kamu bukan nabi kamu langsung mati. Itu kata langsung itu garis bawahnya itu nggak ada, itu poin nomor 1. Poin nomor 2-nya, kalau logikanya yang digunakan adalah bahwa kemudian tidak mati artinya berarti nabi Muhammad ini adalah nabi begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah referensi mana yang menyebutkan kemudian bahwa perempuan yang meracuni ini mengakui bahwa kemudian Muhammad itu adalah nabi, Pak? Tidak ada gitu, Pak. Tidak ada referensi yang menyebutkan bahwa perempuan ini kemudian mengakui bahwa Muhammad itu adalah nabi. Nah, artinya logika yang disampaikan tadi itu salah, itu logikanya cacat. Gitu loh, Pak. Kenapa perempuan itu akhirnya kemudian tetap dihukum? Gitu kan. Ya karena nyatanya racun itu berhasil masuk ke tubuh nabinya, intinya seperti itu. Itu loh, Pak. Dan kenapa perempuan itu diundur hukuman matinya? Ya karena tentu saja Muhammad dan pengikutnya berharap bahwa perempuan ini punya penawar racun ya karena dia memberikan racun kan. Tapi nyatanya tidak ada ternyata penawar racun itu. Masuk akal. Jadi sudah terkadung termakan gitu loh, Pak. Jadi yang saya coba tawarkan di sini adalah sebuah pemikiran bahwa logika yang disampaikan oleh Pak Yamin atau rekan-rekan Muslim lainnya yang punya pemikiran yang sama yang mengatakan bahwa itu langsung mati gitu ya. Kalau bukan mati berarti dia nabi. Nah, oke, coba kita ikuti saja Pak cara pemikiran mereka gitu kan. Ya kalau memang seperti itu di mana dinyatakan bahwa perempuan itu kemudian mengakui bahwa Muhammad itu nabi? Tidak ada. Gitu loh, Pak. Jadi sesederhana itu saja sih Pak, kalau saya hanya 2 poin itu saja Pak Lidara. Ya. Iya. Terima kasih Pak Terima Lidara. kasih. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Ya, jadi tadi yang dikatakan Pak Servis Otak ini di surah 69 ayat 46, nomor 46, sorry. 69 nomor 46. Kemudian kami benar-benar memotong urat nadinya. Ya. Ya, Pak Pak Servis Otak dan Pak Ibnu Kalam. Ya, setuju Pak itu. Saya Itu nyatat semua kok itu Pak. Ya. Dan menyambung di surah 44 ayat nomor 44 ya. Sekiranya dia dalam kurung Nabi Muhammad mengada-adakan sebagian saja perkataan atas nama kami, maka niscaya kami benar-benar menyiksanya dengan penuh kekuatan. Tuh kan. Kemudian Disiksa, kami kan, benar-benar memotong urat nadinya. Jadi memang tersiksa juga ya. Katanya 4 tahun ya tersiksa ya. Tuh. Iya, memang disiksa Pak oleh Tuhannya sendiri. Dan dikatakan, Pak ingat kami layangan, tarik ulur. Iya. Dan kemudian dia sendiri mengatakan bahwa racun yang di Khaybar itu seolah-olah memotong. Iya, dia pengakuannya kepada istrinya si Aisyah itu kan. Tali jantungnya. Nah ini berarti ini ya. Kemudian kami benar-benar memotong urat nadinya. Nadi itu kan ke jantung juga ya. Tali jantungnya. Aorta ya. Aorta. Maka tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu. Nah, lo. Darinya Pak, darinya itu dari Muhammad itu bahwa memotong kan. Kami darinya memotong urat nadi itu. Jadi memang yang memotong urat nadi itu Tuhannya sendiri. Ya. Iya. Begitu ya. Itu kata surah. Ya. Saya lanjutin ya. Si Yamin ini benar-benar berjuang membela nabinya dengan apa ya? Dengan bukan hanya dia Pak, semua
Iya semua ya. Membodohi diri bang, gitu cocoknya dengan seluruh dunia, bukan Yamin saja, seluruh bahkan dunia. gini Pak ya, bahkan ya sementara kan kita diskusi dengan si Yamin ini ya. Ya. Bahkan begini Pak, dari Qur'annya sendiri dilawan gitu loh. Qur'annya sendiri ngomong seperti itu, dia nggak percaya. Hadisnya yang katakan kitabnya mengatakan juga dia mati diracun itu juga nggak percaya. Iya. Jadi memang rusak orang-orang seperti ini tuh. Sekarang modelnya lagi begitu bang, emang kayak Madia modelnya. Dilawan Iya. semua. Rusak. Ajarannya gitu pun dilawan sama dia. Ya. Allahnya sendiri, Qur'annya sendiri yang mengatakan, hai kulakin, Qur'annya itu dijaga oleh Allah dan tidak satu pun bisa membuat ayat-ayat seperti Allah. Kan gitu. Ternyata dia buat ayat sendiri, Pak. Kurang ajar memang orang-orang kayak gitu. Ya. Tak seorang pun bisa ya ditantang oleh Allah untuk membuat surah. Lah orang Kristen nggak pernah bikin, dia sendiri para umat-umatnya yang membuat surah tambahan. Surah tambahannya Pak menyangkal perkataan Allahnya sendiri. Itu kan ayatnya udah dibaca. Saya itu membaca itu Pak. Oh, tapi ketika diskusi seperti ini termasuk tadi ya dibacakan. Ya, ini loh hadisnya. Ya, ini loh wiki Islam itu menerangkan itu dan di sumbernya itu semuanya. Kok masih nyangkal bahwa itu dari Syiah? Orang Syiah aja belum dibaca kok dia udah ngomong Syiah. Goblok memang. Makanya saya kata tadi itu agak jengkel, saya keras jadi saya ngomong gitu loh tadi ya teman-teman ya. Jadi nalar diskusinya itu udah mati. Mereka sekarang sudah terdesak, mereka sendiri sudah dimakan, dipukul, ditabuk oleh kitabnya sendiri, oleh hatinya sendiri. Tapi yang namanya orang bahlul itu ya seperti itu Pak, nggak pernah mau bertobat, ya, nggak pernah mau bertobat. Nah, inilah pentingnya. Kalau saya boleh saran nih teman-teman ya Pak Lidara ya, ketika ada umat Muslim masuk ya untuk diskusi, kalau boleh ya didoakan dulu supaya dia berkata-kata jujur ya, mengatakan jujur. Didoakan dulu Pak. Iblisnya. Iya, tenging dulu ya. Iya, iblisnya itu Pak. Gitu sih. Saya tadi dapat hikmat itu ketika pagi di gereja Pak. Di gereja Pak Pendeta khotbah saya ya mengamini dan ingat dalam berapologet ini. Nah, ada suara ya Roh Kudus mengingatkan saya, coba beritahu teman-teman kalau ada umat Muslim masuk di diskusi kita berdoa, didoakan saja gitu loh. Biarlah Roh Allah yang bekerja atas orang-orang ini. Besok gitu, kita Pak. doakan Demikian, dulu Pak. ya. Iya Pak. Besok kita doakan. Oke. Iya, Ya. itu Pak, silakan. Ya. Pak Lidara, nambah sedikit boleh Pak Lidara? Ya, Pak Melki, silakan. Pak Wiwin, Pak Lidara. Pak Wiwin. Pak Wiwin. Oke, Iya, silakan. sedikit aja Pak Lidara. Ini Pak Lidara, kalau tadi saya juga lupa saya sampaikan, kalau katanya kesambar petir tadi langsung mati itu loh Pak Lidara. Nah, ini saya jadi ingin bertanya juga gitu ya. Kalau orang merokok Pak Lidara, lama langsung gitu ya mati. merokok. Ya. Langsung mati nggak kira-kira itu Pak Lidara ya? Enggak. Iya, jadi mati Pak, mati Pak. Pak Win mati Pak. Dia ngerokoknya di rel kereta Pak. Terus itu rel kereta ya? Iya. Pas ada keretanya lewat gitu ya? Iya, wes langsung Pak selesai Pak. Dan lanjutin. Itulah ya. Nanti topiknya kebunuh diri lagi. Bagi pemirsa-pemirsanya Pak Lidara ini ya gitu, logikanya yang dipakai kan seperti itu gitu ya. Kalau kita merokok ya, racun rokok masuk ke dalam tubuh, kemudian ada flek-flek di dalam paru-paru. Ketika orang itu kemudian mati pada akhirnya, dan dokter menyatakan apa? Matinya karena apa? Karena rokok kan. Iya. Gitu. Jadi hanya sesederhana itu saja loh. Iya. Jadi saya juga kasih analogi Pak, yang mati meninggal 5 tahun kemudian. Karena selama 5 tahun itu, sebelum 5 tahun itu, dia makan makanan yang berpengawet. Terus akibat itu akumulasi selama 5 tahun, membuat dia sakit dan membuat dia sebabnya kemudian dia meninggal. Kan begitu. Dia mau ngeles aja tuh. Betul. Iya. Saya jadi contoh gagal ginjal juga bagus itu sebenarnya. Dia udah mati tuh dia gagal ginjal. Kalau gagal ginjal gimana?
Jadi Ya, contoh-contoh sebenarnya seperti itu kayak tinggal di googling saja ya, Pak ya. Tinggal kita bisa Pak lihat Win oh, ya, racun Pak Win, ya, itu kenapa kok dia tidak mati? Karena memang apa yang dikatakan Tuhannya juga harus digenapi. Ya, dia akan disiksa dulu kan, itu tadi di ayat yang dibacakan tadi. Bahwa si Nabi Muhammad ini melanggar, mengatakan yang tapi ya berkata-kata yang tidak sesuai, maka itu. ya, tapi supaya Jadi tidak memang rancu ya disiksa Pak ya. dulu. Ya, tapi supaya tidak rancu dan tidak bingung ya Pak ya. Saya tidak pernah mengklaim atau tidak akan pernah mau mengklaim bahwa Tuhannya yang mengatakan bahwa akan disiksa dulu itu adalah Allah SWT, Pak. Kalau kita punya pemikiran seperti itu, nanti mereka akan punya klaim bahwa tuh nyatanya Allah SWT benar kan berarti kan. Loh, Nah, itu jadi kan supaya memang tidak gini rancu. Pak. Enggak, begini Pak. Kalau kita saya itu sebelum mengenal Tuhan saya belajar okultisme juga Pak. Ya, okultisme itu Pak, ya yang menjadi sesembahan apa yang diharapkan itu ketika hal-hal yang tidak yang diminta apa yang dipantang dilanggar itu pasti diambil Pak, disiksa. Jadi iblis pun juga melakukan hal yang sama Pak, gitu loh. Andaikan itu katakan Allah SWT itu jelas pemilik negeri Mekah itu kan jelas dia. Siapa? Dia adalah si antikris karena Allah SWT kan penentang Pak. Penentang dari Kristus, maka dikatakan dia Dajjal atau antikris itu. Ya. Maka siapapun yang menolak Kristus itu datang dari Allah, yang Kristus itu adalah firman Allah itu, maka disebut Dajjal kan. Nah Allah SWT tegas dengan tegas mengatakan itu. Jadi nggak masalah, sesembahannya iblis pun juga melakukan hal yang sama, Pak. Oke, teman-teman semua ya, terima kasih sudah bersama Bang Joel di room ini kawan-kawan ya. Jadi memang ya kawan-kawan ya, jadi kalau teman-teman sebelah itu kalau sudah ditunjukkan data-data dari kelakuan nabinya itu sudah kepanasan semua itu kawan-kawan ya. Oke teman-teman, terima kasih kiranya apa yang kita saksikan menolong kita untuk kita terus boleh berpikir dan beriman secara waras ya. Oke guys, terima kasih semuanya. Kita jumpa lagi dalam video berikutnya ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. God bless you guys.